You like that? These hips don't lie. You like that? Halo brosis, kaum santuy, kaum rebahan yang semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Film berjudul Polar yang bercerita tentang aksi para pembunuh bayaran akan menjadi bahan oprekan kita di kesempatan kali ini. Akan dibuka dengan menampilkan seorang pria setengah tua ex-militer yang juga ex-pembunuh bayaran sedang menikmati masa pensiunnya yang indah di sebuah semacam villa milik pribadi. Terlihat dia begitu bersemangat ya, coba bikin wanita muda teman kencannya terpesona dengan goyangannya yang sebenarnya nggak terlalu asik-asik amat sih. Itu dia lakukan tanpa menyadari sebenarnya dia itu sedang dibidik untuk dijadikan target operasi para pembunuh bayaran. Endingnya bisa ditebak ya. Dia akhirnya harus meregang nyawa dihabisi para pembunuh bayaran yang tampaknya masih muda belia. Why? Scene kemudian bergeser ke ruangan seorang dokter. Terlihat dia sedang memeriksa seorang pasien yang tampaknya adalah langganannya. Setelah selesai makan kue serabi, mereka kemudian bercerita tentang beberapa hal. Selesai dari sana si Duncan, yang akan kita sebut saja Bang Dun biar lebih akrab, kemudian menemui seorang yang tampaknya adalah notaris membicarakan masalah jatah pensiunnya. Habis itu si Duncan ini atau si Bang Dun ini kemudian menemui seorang wanita cantik nan bohai yang rupanya adalah semacam orang yang bertugas untuk mengatur jalannya misi. Ternyata pertemuan mereka adalah terkait perintah kepada si Bang Dun untuk menghabisi seorang penjahat yang dicurigai telah membunuh si bapak-bapak yang kita lihat di awal film tadi. Di tempat berbeda, tepatnya di markas para pembunuh bayaran, seorang pria subur berpakaian nyentrik terlihat sedang menemui para tamu yang jarang tersenyum terkait masalah investasi perusahaan yang dipimpin oleh si pria subur. Di kesempatan itu juga, si pria subur ini sesumbar tentang rencana-rencana nakal dia terkait para anak buahnya yang adalah para pembunuh bayaran. Keesokan harinya, si Bang Dun langsung aja terbang ke Minsk, Belarusia, untuk melaksanakan tugas yang sebenarnya enggan dia lakukan karena dia ini ya emang sudah pensiun sih sebenarnya. Tanpa berlama-lama dengan menyamar sebagai seorang tukang kunci, dia kemudian menuju ke sebuah hotel mewah tempat para targetnya menginap. Di sana dia sengaja membuat keributan dengan beralasan dia ini sedang memperbaiki kunci kamar karena ada tamu hotel yang sedang terkunci di dalam kamar. Ternyata itu adalah temannya dan seorang anak lelakinya. Merasa terganggu, si bos mafia Belarus kemudian menghampirinya sambil marah-marah. Tanpa babi ibu dengan gaya pembunuh bayaran handal yang walaupun level dia ada di bawah saya dikit, si bos ini langsung aja dia bikin tak berkutik. Dan saat dia memeriksa ke kamar, di sana dia temukan foto dirinya. Ternyata dia ini sedang dijebak, disuruh menghabisi orang yang emang menunggunya untuk dihabisi. Namun karena mereka amatir dan dia pro, maka nasib apes duluan menjambangi mereka. Menyadari niat mereka untuk menghabisi Bang Dun ini mulai kecium, si asisten sambil marah-marah langsung menemui si atasan. Namanya ternyata si Blood, dia mirip kayak badannya yang bulat. Pihak Blood pun gak mau kalah dengan mengirimkan kembali para pembunuh bayaran muda untuk melacak dan membungkam si Bang Dun, yang adalah senior mereka. Langkah awal dimulai dengan menginterogasi bapak-bapak notaris yang untuk menanyakan alamat rumah si Bang Dun. Namun ya namanya juga profesional ya kan? Dia nggak mungkin memberitahukan alamat rumahnya. Akhirnya mereka harus puas dengan hanya mendapatkan alamat beberapa properti milik si Bang Dun yang tersebar di beberapa negara. Puas dengan itu mereka mulai melacak si Bang Dun langsung ke properti miliknya. Namun rupanya di tempat tersebut sudah ditempati oleh orang-orang yang berbeda. Karena si pengontrak lumayan rese, maka langsung aja mereka habisi. Setelah dari tempat pertama, mereka langsung aja gas ke Meksiko. Di sana mereka malah mempermainkan pria obesitas yang tinggal di sana. Dia juga adalah seorang pengontrak di tempat tersebut. Orang yang nggak tahu apa-apa itu pun akhirnya juga langsung bernasib sama. Mereka habisi dengan kejam.
Di tempat berbeda, si Bang Dun yang sebelumnya berjumpa seorang wanita pendiam malah diminta menjadi pengajar oleh si wanita pendiam ini bagi anak-anak di sebuah sekolah tentang gimana itu dunia. Itu dikarenakan sebagai pembunuh bayaran, Bang Dun ini mengaku ke dia kalau sudah pernah mendatangi banyak sekali negara di dunia. Perfect for slicing through flesh. And here. All right. Wanita pendiam ini sepertinya sudah mulai disukai oleh Bang Dun. Bang Dun seperti agak penasaran pada dirinya. Tentunya bukan ingin menjadikan pasangan hidup ya, karena si Bang Dun ini sudah lebih tua darinya dan wanita ini lebih muda jauh darinya. Maka timbul keinginan untuk melindungi si wanita, karena emang si wanita ini atau si Bang Dun ini juga tidak memiliki apa-apa, sama seperti si wanita yang tidak memiliki siapa-siapa lagi. Di kontrakan milik si pembunuh bayaran muda, mereka akhirnya menemukan satu titik terang baru. Karena dari beberapa arsip yang mereka sita di kantor notaris beberapa hari lalu, mereka menemukan semacam cek donasi dan alamat pengiriman dari cek tersebut adalah yang akan mereka tuju berikutnya. Kembali ke rumah si wanita pendiam, terlihat dia sedang menceritakan masa lalunya yang kelam kepada Bang Dun. Di sini terlihat mereka sudah mulai akrab dari sebelumnya. Dia bilang kalau kejadian di masa lalunya lah yang membuat dirinya seperti sekarang. Senang menyendiri dan gak punya banyak teman. Dia juga bilang kalau dia ini sangat berkeinginan untuk memberikan pelajaran kepada si orang yang telah melakukan hal buruk pada dirinya. Para anak buah sudah tiba di kota tempat Bang Dun dan berhasil menemukan Bang Dun. Mereka lalu memakai umpan salah seorang darinya untuk melemahkan si Bang Dun. Si cewek berpura-pura mengalami musibah di jalan dan karenanya dia meminta untuk ikut ke rumah Bang Dun. Setidaknya sampai teman-temannya yang lain datang menjemput setelah badai salju mereda. Malam pun tiba. Saat Bang Dun dan si cewek sedang asik bercerita tentang apapun ya kan, teman-teman yang lain terlihat mendekati rumah dengan memegang senjata. Termasuk salah satu dari mereka yang adalah seorang sniper sedang membidik Bang Dun dari kejauhan. Lalu pas saatnya tiba-tiba terdengar dor. Salah satu peluru sniper mengenai Bang Dun namun tidak sampai membunuhnya. Menyadari dirinya sedang dijebak, Cindy si cantik yang merupakan wanita yang ditolongnya siang tadi langsung dihabisi. Yang lain mendobrak masuk namun tidak menjumpainya. Ternyata dengan keahliannya Bang Dun ini langsung menuju ke sniper untuk dihabisi. Lalu dengan senjata si sniper tersebut, pimpinan si pembunuh bayaran yang sedang ada di dalam rumahnya malah balik dia kerjai. Seorang lagi keluar untuk mengejarnya namun malah masuk ke dalam jebakan Batman. Tinggal si pemimpin yang mulai ketakutan coba bersembunyi. Namun sama seperti teman-teman yang lain, dia pun akhirnya tumbang bersimbah darah. Setelah kejadian itu, Bang Dun ini langsung aja gas menuju motel tempat mereka menginap untuk mencari tahu siapa sih yang mengirim mereka ini. Namun di sana dia hanya menjumpai seorang wanita pemadat, pacarnya si Alexi, salah satu anggota komplotan tersebut. Dari si wanita ini, Bang Dun akhirnya tahu kalau si Alexi ditugaskan untuk menculik si wanita pendiam saat temannya yang lain menyerang rumah Bang Dun. Keesokan harinya Bang Dun lalu menuju Detroit. Di sana dia menemui rekannya sesama pembunuh bayaran yang kini telah pensiun karena usianya yang telah menua. Bang Dun kemudian curhat padanya tentang apa yang terjadi. Si pria tua lalu bilang perusahaan ini tidak akan membayar Bang Dun atas aksinya yang terakhir. Teman mereka yang di awal film tadi telah dibunuh adalah salah satu contohnya. Ternyata menurut si bapak, semua agen yang mati di dalam tugas duit bayarannya akan menjadi hak perusahaan. Sudah perjanjiannya seperti itu. Makanya para pembunuh bayaran senior kebanyakan selama ini emang sengaja dihabisi atas perintah si Blood. Agar duit bayaran mereka yang selama ini disimpan oleh perusahaan sepenuhnya bisa menjadi hak perusahaan. Wah, curang, kampret. Mendengar itu Bang Dun akhirnya langsung berpamitan, namun saat bersalaman si Pak Tua bau tanah ini malah menempelkan semacam racun ke tangan Bang Dun yang membuatnya langsung pingsan saat itu juga. Pak Tua lalu menghubungi si wanita sekretaris Blood untuk melaporkan. Di ruang bawah tanah perusahaan terlihat Bang Dun digantung oleh si Blood. Tidak hanya itu, dia lalu dengan kejam malah menyiksa dan itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun bukan senior namanya kalau nggak panjang akal ya kan. Di hari kesekian perpeloncoan, si Bang Dun ini bisa melepaskan diri. Para penjaga yang sedang mempersiapkan acara penyiksaan hari berikutnya langsung aja Bang Dun habisi. Di luar ruangan penyiksaan, Blood yang datang dengan dikawal beberapa pria bersenjata menjadi panik dan lalu coba melarikan diri.
Bang Dun coba mengejar, namun karena luka-luka yang dideritanya selama ini setelah beberapa hari dalam penyiksaan sedikit menghambat gerakannya. Terjadi adegan saling dor-doran di salah satu gang yang menyebabkan cukup banyak anak buah Blood tumbang terkena timah panas. Setelah dia pastikan semuanya tertidur dengan sempurna dan damai, dia lalu keluar dari tempat tersebut, menemui salah satu teman namanya. Dengan handphone milik si teman, Bang Dun lalu menghubungi si sekretaris Bang Blood. Dia memberikan penawaran untuk melepaskan si wanita dan sebagai imbalan Blood boleh mengambil nyawanya. Luka-lukanya cukup parah itu membuat dia harus dirawat beberapa hari oleh si teman wanitanya. Dalam kesakitan yang teramat, Bang Dun lalu menceritakan semua kepada si teman. Dan saat keadaannya sudah sedikit membaik, si teman yang adalah ternyata seorang pedagang senjata malah memberikannya sejumlah senjata kepada Bang Dun untuk membalaskan dendam. Bang Dun kemudian dengan mengendarai mobil si teman lalu menuju ke sebuah gedung kosong tempat di mana mereka akan melakukan pertukaran. Dia lalu menelpon si sekretaris yang sebenarnya adalah mantan temannya juga saat dia masih belum pensiun dari perusahaan si Blood. Dia bilang ke si sekretaris kalau esok mereka harus bertemu di suatu tempat, hanya bertiga. Dia, si wanita pendiam, dan si sekretaris. Gak boleh ada yang lain. Namun dasar curang, telepon si Bang Dun ini malah dilacak dan ternyata saat itu juga dia membawa semua pasukan penuh bersenjata lengkap ke gedung tersebut. Rencananya adalah menggerebek Bang Dun dan membawanya ke Blood hidup atau mati. Saat mereka tiba di gedung tersebut, Bang Dun langsung saja menyambutnya dengan gak ada sedikit pun terlihat raut kaget ataupun takut di wajahnya. Khas seorang pembunuh bayaran profesional ya kan, kayak sama lah ya, kayak saya gini lah ya. Adegan penggerebekan tersebut ternyata langsung disiarkan secara live ke si Blood yang stay di kantornya. Dia terlihat sangat puas dengan kinerja para anak buah. Terjadi percakapan singkat antara Bang Dun dan si Vivian. Bang Dun dengan santai lalu bilang, "Saya memberikanmu kesempatan untuk pergi hidup-hidup dari sini." Namun karena si Vivian ini merasa Bang Dun ini sudah nggak bisa apa-apa lagi karena sudah dikepung, dia lalu mengabaikannya dan pergi menjauh membiarkan anak buahnya mendekati Bang Dun untuk menangkapnya. Namun rupanya teman Bang Dun juga memberikan semacam sarung tangan elektrik yang bisa dipergunakan untuk mengontrol pergerakan senapan mesin yang sebelumnya sudah Bang Dun pasang di tempat tersebut. Dan saat Alexi beserta puluhan pasukan mendekat, Bang Dun langsung aja mengangkat tangannya dan mengarahkan kepada mereka. Mengikuti arah sinar laser, senjata Bang Dun akhirnya memuntahkan pelurunya, menyapu rata semua yang ada di situ tanpa terkecuali saat mereka ini belum sempat menembakkan satu pun peluru dari senjata mereka. Si bos yang menyaksikan dari kantor hanya bisa ternganga kebingungan gak menyangka dengan apa yang terjadi. Setelah beres, Bang Dun langsung menuju kantor untuk mencari Blood. Terlihat di sana Blood juga sudah mempersiapkan diri dengan membayar beberapa orang pengawal baru karena semua pengawal lamanya itu udah mati ya di tangan Bang Dun. Si Blood yang awalnya begitu sok gagah, seketika itu juga menciut nyalinya saat melihat kehadiran Bang Dun di kantornya. Ditambah beberapa orang bayarannya yang tadi, ternyata malah kabur meninggalkannya sendirian. Saat mereka berpapasan di tangga, mereka ini malah bilang ke Bang Dun kalau Blood ada di atas, Bang. Si Blood sempat menelpon orang yang menjaga si wanita pendiam untuk membawanya kepada Blood, namun mereka malah menolak karena takut bertemu Bang Dun secara langsung. Bang Dun sudah tiba di ruangan si Blood dan tanpa tedeng aling-aling, Blood si sombong langsung aja dipenggalnya. Kepalanya kemudian dilempar keluar jendela. Dari sana si Bang Dun lalu menuju ke tempat di mana si wanita disekap untuk membawa pulang si wanita ke rumahnya. Saat si wanita masih tertidur, Bang Dun kemudian berkeliling melihat-lihat. Di salah satu kamar, dia ini menemukan beberapa potongan berita tentang kasus pembunuhan beberapa tahun lalu. Juga semacam bukti penarikan uang yang pengirimnya adalah dirinya. Tiba-tiba dari arah belakang datang si wanita dengan menodongkan pistol ke arah dirinya. Setelah menyuruhnya duduk, si wanita sambil menangis lalu mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di luar dugaan, ternyata beberapa tahun lalu saat si Bang Dun belum pensiun dan melakukan tugasnya untuk menghabisi target, keluarga si wanita inilah yang menjadi targetnya.
Semua yang ada di dalam mobil Bang Dun habisi dan hanya menyisakan si wanita yang saat itu masih kecil. Itulah yang membuat dirinya menjadi seperti sekarang ini. Bang Dun yang juga akhirnya ikut meneteskan air mata mengakui kesalahannya. Dia lalu bilang saat itu dia sebenarnya salah diberikan data dan dia sangat menyesalinya. Jika tahu targetnya adalah satu keluarga, sudah tentu dia tolak. Bang Dun bilang bertahun-tahun dia juga harus hidup tersiksa dengan bayangan tentang kesalahannya tersebut. Dia lalu meminta si wanita untuk membunuhnya saat itu juga demi menebus kesalahannya. Namun ternyata si wanita malah memaafkan dengan satu syarat. Bang Dun harus mau menemani dirinya untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya memberikan nama target tersebut. Film pun berakhir. Oke brosis, itu tadi review film kita di kesempatan kali ini. Minta maaf kalau ada kekeliruan atau kesalahan, akan saya perbaiki di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan juga tanda lonceng. Bye-bye di sana, tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. See you next time and bye-bye.